Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita bersoal jawab, saya bacakan beberapa fawaid, di antaranya tazayyunul mar'ati li zawjiha li talabil jima' minhu. Seorang wanita yang mengharapkan dijima oleh suami adalah dengan mempercantik diri, dengan membuat dirinya dikehendaki oleh suaminya. Mungkin agak berbeda dengan laki-laki yang ingin menjima istrinya. Ya, istri karena wanita pemalu, ya kan, mungkin malu mau minta, maka dia berpenampilan, dia berdandan, jadi tidak dengan vulgar mengajaknya. Kemudian man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau antum harus meninggalkan 2 miliar, tinggalkan. Karena 2 miliar ini haram bagi antum. Apa suap, apa ini, apa itu, antum tinggalkan. Insya Allah akan diganti dengan 6 miliar, 9 miliar, dan seterusnya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang jauh lebih besar, lebih baik. Ya, pertanyaan? Apa benar ada hadis kalau mengadakan tahlilan si mayat dalam kubur akan diazab? Bisa, kalau si mayat ini tidak berwasiat, gitu. Karena kan tahlilan itu ratapan, meratap. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat itu akan disiksa ketika diratapi oleh keluarganya. Nah, tahlilan dan seterusnya ini bagian dari niyahah, ratapan jahiliyah. Ya. Oleh karena itu ada 2 cara agar kita nanti ketika mati tidak disiksa. Ketika kita tahu kemungkinan besar keluarga kita akan meratapi kita. Yang pertama, dakwah tentunya. Yang pertama, mendakwai. Tentu tidak bisa sehari 2 hari. Ketika mendakwai dirasa sulit, karena kita faham sunnah juga sudah usia 55 tahun, 60 tahun, maka cara kedua, apa? Masih ingat? Wasiat. Kita bikin wasiat. Kalau bapak meninggal, jangan sekali-kali diratapi dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Kok ternyata diratapi, sudah gugur kewajiban. Insya Allah tidak disiksa. Jika mencukupkan diri mendakwai anak dan istri lalu melupakan kemungkaran yang ada di masyarakat, apakah tetap dapat ancaman dari Allah? Tergantung kita siapa, tergantung kita ini siapa. Kalau kita itu seorang lurah, seorang camat, seorang gubernur, iya, terancam. Tapi kalau kita itu sekedar tukang beca, ubi, tukang ojek, tidak punya kekuatan apa-apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mewajibkan kepada kita sesuatu yang kita tidak sanggup melakukan. Ya. Apakah sunnahnya dimakamkan di lokasi dia safar atau di kota asal mayat? Dikuburkan
di pekuburan terdekat dari titik di mana dia meninggal. Tidak ada riwayat para sahabat meninggal ketika di safar dibawa pulang ke Madinah, tidak. Seperti 3 orang sahabat besar yang gugur di perang Mu'tah, tidak dibawa pulang kan, meninggal di Mekah, dimakamkan di Madinah, meninggal di Madinah, dimakamkan di Mekah. Tidak ada riwayat. Padahal kalau mau kan bisa. Bahkan ada riwayat, mungkin sudah lewat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir. Kenapa? Karena ketika di Mekah itu, untuk Mekah, dia sakit keras, tentu ada kemungkinan meninggal. Dia takut meninggal di Mekah. Kenapa? Karena para sahabat ingin sekali dikubur di Madinah, tidak ingin dikubur di luar Madinah. Mereka seolah sudah tahu, dikasih tahu oleh Nabi SAW bahwa Madinah adalah tempat di mana Rasulullah dikubur. Mereka ingin juga dikubur di Madinah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir, paniklah ketika sakit keras di Mekah, karena tentu akan dikubur di Mekah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berwasiat, kalau nanti aku meninggal di Mekah, tolong dikubur di Madinah. Dan hari itu kan tentu sudah ada, jangankan hari itu, di zaman 1000-2000 tahun sebelum itu kan sudah ada teknologi mengawetkan mayat kan, dibalsem dan seterusnya kan sudah ada. Tapi tidak berpesan seperti itu. Kenapa? Karena sunnahnya mati di Jakarta, kubur di Jakarta, mati di Surabaya, kubur di Surabaya. Betulkah zakat tidak boleh diberikan kepada muslim yang tidak sholat? Butuh dalil. Kalau memang ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau tidak, apalagi dengan kita memberikan zakat kepada orang yang jarang sholat sambil menasihati, siapa tahu berapa banyak saudara kita yang kita nasihati sulit menerima nasihat. Tapi dengan kita memberikan uang, bantuan, dia gampang dinasihati. Dan itu cara dakwah Nabi SAW, mengajak kepada kebenaran dengan memberikan uang. Ya, tidak seperti dakwahnya para pendeta, para pastor. Apa? Meminta uang. Saya kira antum tahu, jamaah sebuah gereja itu ada iuran wajibnya. Buat siapa? Buat pendeta, buat pastor. Gitu ya. Adapun dakwah Nabi, para sahabat, para imam, tidak. Justru sambil berdakwah, sambil memberikan sesuatu kepada mad'unya. Bagaimana sifat mandi yang boleh dijadikan sebagai pengganti wudu? Mandi yang basah semua. Mandi yang basah semua. Ada di antara kita kadang mandi tapi rambutnya tidak basah, kepalanya tidak diguyur. Tentu ini tidak sah, harus wudu lagi. Jika mandinya basah semua, insya Allah tidak perlu wudu lagi. Bahkan Aisyah mengatakan wudu setelah mandi adalah berlebihan. Dan Nabi mengatakan tidak ada yang lebih sempurna dari mandi. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.